Chapter 493. Wu Rongwu Lao, meskipun kamu memiliki reputasi lama, kami bertiga bukan vegetarian. Apakah kami harus melakukannya dengan cara ini? Jika kami sedang terburu-buru, kami dapat melakukan apa saja. Iya, kami bertiga mulai kejam, tetapi kami bahkan takut pada diri kami sendiri. Elder Tiger melihat sekeliling kelima orang di sekitarnya, keringat dingin di dahinya, tapi masih mencoba mengeluarkan ekspresi kejam. Lalu, aku harap aku bisa meminum pihak lain kembali. Dua lainnya juga diekspor untuk membantu. Namun, kelima lelaki tua itu tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang bermeditasi dan bahkan tidak mendengar apa yang mereka katakan. Atau jika mereka mendengarnya, mereka akan kentut dan pergi bersama angin. Lama lidah yang lebih tua tertawa lagi. Hehehe, seperti kata pepatah, anjing yang bisa menggonggong tidak menggigit, dan anjing yang bisa menggigit tidak menggonggong. Sekarang orang tua itu melihat tiga suara seperti itu. Jangan terlalu khawatir. Puff. Sueking tidak bisa menahan tawa, menutupi aromanya, dan menatap Zuo Fan. Stuart Zuo, orang tua ini membandingkan dengan apa yang kamu miliki, mulutnya sangat beracun. Itu wajar. Satu-satunya organ yang tersisa di seluruh wajahnya adalah lidah, yang disebut lidah tua. Mulutnya tidak beracun, bagaimana bisa disebut namanya? Hahaha. Zuo Fan terkekeh, tanpa komitmen. Ketiga harimau, serigala, dan ular itu sudah sangat marah sehingga pipi mereka berkedut dan wajah mereka menjadi hitam. Seperti kata pepatah, ulama bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Dan sekarang lidah yang lebih tua telah melecehkan mereka bertiga di depan umum, dan mereka tiba-tiba merasa tidak berwajah. Bagaimanapun, semua orang adalah seorang kultivator, jadi terlalu banyak untuk menyelamatkan muka. Jadi, ada teriakan keras, dan harimau tua dengan ganas muncul di sekujur tubuhnya, dan hantu harimau bermata emas tiba-tiba mengelilinginya. Tiba-tiba, langit tertutup rapat dengan awan gelap dan angin bermusuhan melolong. Dapat dikatakan bahwa harimau mengaum di pegunungan dan hutan, siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan ketika Li Jingtian melihat ini, dia tidak menyadari bahwa pupil matanya sedikit menyusut, dan dia dikejutkan oleh kekuatan harimau tua. Pada saat ini, aura harimau ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia melawannya sebelumnya. Tampaknya harimau ini telah menghadapi bahaya dan mendekat, dan itu benar-benar akan berjuang untuk hidupnya untuk menerobos. Dan tetua serigala juga muncul di sekitar serigala ganas dengan taring tajam. Dia memandang lima lelaki tua di sekitarnya dengan ketakutan dan haus darah, dan dia mengerang. Adapun ular pelacur, tanpa tubuh, hanya jiwa yang terpapar, tetapi tidak mungkin untuk meningkatkan momentum. Dan sebaliknya, energinya hilang setiap saat, jika dia tidak dapat menangkap tubuh fisiknya tepat waktu, dia mungkin akan binasa di antara langit dan bumi. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, jiwa master virtual bisa ada di dunia untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak akan hilang dengan mudah. Namun, jatuhnya kekuatan jiwa juga akan mempengaruhi kekuatan jiwa setelah penyitaan, tetapi itu adalah kerugian terbesar. Lima orang tua kurong duduk di sana dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak ada niat untuk bertindak, tetapi mereka tidak pergi, hanya menggantung mereka seperti ini. Trio harimau, serigala, dan ular ingin menerobos secepat mungkin, tetapi mereka memiliki keraguan. Mereka ingin bergerak tetapi tidak berani melakukannya. Mereka hanya bisa menggunakan auranya untuk menakut-nakuti orang. Tetapi mereka juga tetap di tempat dan tidak tahu bagaimana harus bergerak. Akhirnya, Elder Tiger tidak tahan dengan tatapan bermartabat satu sama lain. Dengan raungan keras, dia melompat dan terbang di udara, mencoba untuk bergegas keluar dari Taniguchi. Serigala dan pezina melihat satu sama lain, dan mereka mengikutinya. Tapi mereka baru saja pindah, dan tubuh kelima lelaki tua itu juga pindah. Tidak. Harus dikatakan bahwa hanya satu lelaki tua yang bergerak, dan para tetua lainnya masih duduk di tempat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Oh, mulut yang lebih tua dengan hanya satu mulut yang dapat dibuka dan ditutup tiba-tiba muncul ke arah tiga orang yang melarikan diri dan memblokir mereka.
Pupil mata sedikit mengental, dan ular serigala macan melihat bahwa hanya ada satu orang. Meskipun dia takut akan ketenaran 5 orang tua dan tidak memiliki dasar di hatinya, dia juga sangat jelas bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Bagaimanapun, pihak lain hanya satu orang. Jadi ada teriakan marah, dan 3 jiwa tiba-tiba mengembun bersama, dan kekuatan harimau, serigala, dan ular berubah menjadi kerucut tajam, bergegas ke arahnya seperti gunung. Aura yang merusak itu, bahkan jika Li Jingtian melihatnya, dia tidak merasakan kelopak matanya berkedut dan hatinya terkejut. Perpaduan ketiga jiwa ini begitu dahsyat. Jika itu adalah translokasi, dan jika dia berdiri di seberang mereka, dia pasti akan dipukuli sampai mati, dan dia tidak akan menjadi musuh sama sekali. Tapi para tetua masih berdiri di sana tak bergerak, kulitnya seperti biasa. Ketika 3 jiwa binatang hendak bergegas di depannya, mereka berbicara dengan lembut dan mengeluarkan raungan keras yang mengguncang gendang telinga semua orang yang hadir. Sentuh. Seolah menghantam gelombang kejut yang bisa menembus kubah yang retak, 3 jiwa binatang buas yang masih mengamuk sebelumnya langsung tercengang oleh gelombang suara ini. Harimau dan serigala memuntahkan seteguk darah, kepala mereka terbelah, dan roh yang mereka korbankan segera menghilang. Dan ular pelacur itu mengayunkan tubuhnya, dan dia dikejutkan oleh gempa bumi. Tubuh ilusi menjadi lebih transparan. Rupanya raungan itu menghabiskan banyak energi jiwanya. Kepulan-kepulan. 3 suara teredam terdengar, dan 3 harimau, serigala, dan ular jatuh ke tanah dengan cara yang sangat memalukan, kulit mereka langsung layu. Tapi si penatua mulut kembali ke posisi semula lagi, duduk di sana, wajahnya tenang, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa barusan. Li Jingtian dan yang lainnya melihat semua ini, tetapi mereka sudah tercengang. 3 master virtual yang bermartabat dikejutkan oleh raungan seseorang. Seberapa kuat orang ini? Hal yang sama adalah alam transformasi, tidak peduli seberapa besar perbedaannya, itu tidak akan terlalu buruk. Ini hampir seperti celah antara dewa penjaga naga dan kekuatan magis biasa di alam cahaya ilahi, kamu tidak bisa menghitungnya. Berbalik dan melihat mereka bertiga, Zuo Fan sepertinya memahami pikiran mereka dan tertawa pelan. Jangan kaget sepagi ini, 5 lelaki tua ini belum melakukan apa-apa. Aku baru saja berbicara para tetua, tetapi hanya berteriak dengan santai. Apa? Tanpa sadar, mereka bertiga menatap Zuo Fan dan tidak bisa berbicara. Jika ini bukan upaya, maka betapa menakutkannya kontribusi mereka. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan menjelaskan dengan ringan, perbedaan terbesar antara Void Master dan alam Shenzhou adalah bahwa mereka memadatkan jiwa. Mereka adalah yang paling bergantung pada jiwa. Mereka tidak dihitung sampai jiwa dikorbankan. Dan auman tetua tadi hanyalah semacam kekuatan gaib yang muncul secara ekstrim dalam mengolah kering dan ronggong, suara ajaibnya mengguncang jiwa. Ini sama untuk 4 lainnya kutukan yang membingungkan dari Elder Tong, mata ajaib dari mata para tetua, telinga para tetua dari telinga para tetua dari telinga. Dan aroma hidung para tetua semuanya memiliki mereka sendiri fungsi magis. Bersama-sama, 5 orang benar-benar saling melengkapi, bertahan selamanya, dan sempurna. Jika bukan karena kekuatan ada banyak orang di luar mereka, dan orang biasa sangat sulit untuk menjadi musuh. Ini adalah sekte sihir, yang memuja para tetua penjaga dan kekuatan 5 tetua. Semua orang mengangguk dengan jelas dan melihat ke 5 tetua. Dia terkejut, tetapi segera dia bingung. Stuart Zuo, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa mereka apakah para tetua penjaga? Hehehe, ada rumor bahwa status pemujaan besar Mo Chezong dihormati dan dihormati oleh semua murid yang disembah, dan merupakan yang tertua di sekte, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menghapus tuan. Oleh karena itu, secara alami akan ada penjaga khusus untuk melindunginya. Ini adalah penatua penjaga. Awalnya, 5 orang ini dapat diabadikan dalam sekte. Namun, sebagai penjaga pemujaan besar, mereka hanya bisa menjadi penatua. Namun, kekuatan mereka lebih tinggi daripada banyak pemujaan. Petik 2.
Mendengar ini, semua orang terkejut dan sangat terkejut. Melirik Zuo Fan, Li Jingtian mengangkat ibu jari dan berseru, "Steward Zuo, kamu dapat mengundang orang seperti itu untuk membantu? Kamu bukan murid sekte Moche, kamu harus disembah?" Petik 2. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan tidak berkomentar. Hal-hal ini dikatakan oleh ahli strategi sulap, Xie Wuyu. Siapa tahu kalau dia telah menuangkan air untuk meningkatkan arti penting Laozi? Tapi bahkan dengan cara ini, cukup menarik bahwa dia bisa mengirim 5 lelaki tua ini untuk membantuku. Menurutku, kekuatan 5 orang tua ini, apalagi berurusan dengan 3 penguasa dunia maya, bahkan jika ada 30 lebih tuan yang sama lebih dari cukup. Semua orang terkejut, dan kemudian melihat ke bawah, dan menganggukkan kepala mereka bersama-sama. Pada saat yang sama, trio harimau, serigala, dan ular memanjat dengan susah payah. Ayo, mata 5 lelaki tua ini penuh ketakutan. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya 5 orang ini, mereka tidak berharap menjadi begitu kuat untuk menjadi sesat. Hanya satu tembakan, meninggalkan mereka bertiga. Mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka ingin lari. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Perlahan menyeka sudut mulut Yin Hong, Penatua Tiger dengan tegas mengepalkan tinjunya ke 5 lelaki tua itu dan berkata, "Mungkin ini adalah formasi kering dan berkembang dari 5 tetua kamu. Memang terkenal, dan kamu yakin akan kekalahanmu. Hanya saja, setiap orang menang dengan 5 musuh dan 3, dengan lebih dari kurang. Aku takut kemenangan itu bukan dengan paksaan." Petik 2. Hehehe, kamu benar-benar bisa buka matamu dan bicara omong kosong, barisan rongrong. Kami belum mengeluarkannya. Baru saja. Ini hanya penatua mulut, dan tidak lebih dari 1 orang. Jika kamu berbicara tentang intimidasi lebih sedikit, itu 3 musuh dan 1 kamu. Namun, aku juga mengerti pikiran kamu. Aku ingin berdebat dengan lidah untuk mendapatkan kesempatan yang baik untuk keluar. Sayangnya, ini untuk kita. Para pembudidaya iblis tidak ada gunanya. Mungkin jalan lurus kamu akan terbebani oleh reputasi, tetapi jalur iblis kita hanya berbicara tentang kemenangan dan kekalahan, terlepas dari masa lalu. Kalah adalah kalah. Itu tidak ada hubungannya dengan terlalu banyak orang, hanya kekuatan. Lidah yang lebih tua adalah tenang dan ringan, dan dia tidak terguncang oleh kata-kata harimau. Ketika harimau mendengarnya, kulitnya sedikit tenggelam, dan hatinya sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan mengutuk diam-diam. Sekte iblis ini benar-benar tidak tahu malu, sudah sangat kuat, dan ada 5 dari mereka bersama, dan tidak ada jalan keluar. Jika kamu menemukan sekte sejati, kamu akan memerah, dan itu akan adil. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Penatua Tong tidak bisa menahan ejekan, dan melanjutkan tanpa malu-malu, "Karena kami bertiga sangat tertarik pada kami berlima, meskipun kamu tidak layak untuk belajar, mari kita pecahkan. Misalnya, izinkan aku memberi kamu beberapa wawasan." Tidak, kami tidak ingin melihat. Elder Tiger melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, merasa cemas. Mereka bertiga sekarang bekerja sama, bahkan mereka tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Saat ini, mereka berlima bekerja sama. Di mana mereka lawan? Bukankah ini pengganggu yang jelas? Ini seperti raksasa setinggi 9 kaki yang menggertak anak berusia 3 tahun, dan dia bisa melakukannya dengan tamparan. Dia harus membawa pisau dan pedang, dan mencoba anak itu dengan 18 senjata satu persatu. Ini jelas menyiksa. Saling memandang, mereka bertiga hampir menangis. Namun, kelima tetua tidak mempedulikan hal ini. Mereka sudah mulai membentuk Yin Jue dengan mulut sedikit melengkung. Mereka jelas siap menikmati penyiksaan ketiga binatang ini. Zuo Fan dan yang lainnya bertemu, tetapi mata mereka berbinar, seolah-olah menonton pertunjukan yang bagus. Arai Kurong 5 tetua kurong luar biasa, dan aku biasanya bahkan tidak ingin melihatnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan wawasan. Terutama Li Jingtian dan yang lainnya, kekuatan teratas dari para master yang menghilang,
akan segera membuka kain pembuka untuk mereka dan membantu mereka memasuki level baru yang lebih tinggi. Chapter 494. Garis fluktuasi spasial tak terlihat terpancar dari 5 tetua. Tiba-tiba, lampu hijau muncul pada mereka berlima, dan mereka ingin bergema. Dan seluruh lembah tampaknya diselimuti cahaya hijau kabur ini, benar-benar membentuk penghalang tak terlihat. 3 harimau, serigala, dan ular berkeringat deras, dan hati mereka panik. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan. Akhirnya, mata harimau tua memadat, dan wajahnya garang, seolah-olah dia telah membuat beberapa tekad. Dia meraung, dia menginjak kakinya dan tiba-tiba bergegas ke atas kepalanya. Ingin memperjuangkan terakhir kali dan melarikan diri dari sini. Namun, sebelum dia bisa terbang setinggi 3 meter, sebuah pita cahaya hijau tiba-tiba muncul dari tanah dengan teriakan, seperti tali tebal, tiba-tiba menggulung tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa lagi berada di udara. Murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Harimau tampaknya telah mengantisipasi situasi ini sejak lama, dan mengerti bahwa tidak mudah untuk keluar. Tanpa sadar, dia menggertakkan giginya dan meraung, dan momentum seluruh tubuh tiba-tiba dilepaskan. Saat berikutnya, tetapi mendengar nyanyian binatang buas, seekor harimau bermata emas tiba-tiba melompat keluar dari tubuhnya, seperti harimau dengan sayap, dan langsung terbang ke langit. Elder Tiger, kamu tidak ingin daging. Ketika Elder Wolf melihatnya, dia terkejut dan memanggil lagi dan lagi. Lagi pula, sangat disayangkan tubuh fisik yang akhirnya berkultivasi menyerah begitu saja. Akan terlalu merepotkan jika kamu harus berlatih lagi setelah mengambil rumah dan kelahiran kembali. Karena itu, bahkan jika dia berada dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak pernah berpikir untuk mengorbankan dirinya dan melarikan diri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tetua harimau ini akan begitu tegas, langsung menggunakan daging sebagai umpan, dan jiwanya terpisah. Untuk sementara waktu, sesepuh serigala memiliki perasaan campur aduk, dan hatinya tidak bahagia. Harimau itu bergerak tanpa memberitahu sebelumnya. Sekarang dia melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri, meninggalkan mereka. 5 lelaki tua itu telah melihat jangkrik emas ini lepas dari cangkangnya. Di mana mereka akan tertipu lagi? Bahkan jika dia ingin memotret kucing dan harimau, dia tidak bisa lagi lolos dengan mudah. Tapi bagaimana dia tahu bahwa harimau itu sudah lama tahu bahwa telinga tetua dari 5 tetua memiliki kekuatan telinga yang luar biasa, dan dia mendengar ke segala arah. Bahkan jika bisikan pihak lain ditransmisikan, dia dapat mendengar dengan jelas. Jadi, jika dia berdiskusi dengan mereka sebelumnya, bagaimana rencana kejutan ini bisa berlaku? Adapun pelacur itu, penuh dengan keluhan, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan. Karena meskipun harimau telah memberitahu dia sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Bagaimanapun, dia sekarang hanya memiliki jiwa dan tidak ada tubuh fisik. Bagaimana dia bisa menggunakan jangkrik emas ini untuk melarikan diri dari cangkangnya? Jika kamu melepasnya lagi, dia akan benar-benar mati. Jadi, serigala dan ular hanya bisa menatap langit dengan penuh semangat, menyaksikan harimau ganas terbang bebas ke langit, dan akan segera meninggalkan lembah ini dan mendapatkan kembali kebebasan. Tetapi hanya ada satu kesedihan di dalamnya. Hatinya. Namun, pada saat ini, teriakan tongkat hijau tiba-tiba melesat dari lembah. Tetapi dalam waktu singkat mereka berhasil menangkap harimau, dan langsung menjerat dan mengikatnya. Harimau itu meratap, dan ingin terbang ke atas, tetapi tidak terbang tinggi lagi. Sebagai gantinya, dia ditarik oleh rotan hijau, dan jatuh ke lembah selangkah demi selangkah lagi. Hahaha. Jika kalian bertiga binatang melarikan diri begitu mudah, di mana kita harus meletakkan wajah 5 orang tua ini? Tanpa sadar terkekeh, lidah tua itu berkata dengan ringan. Meskipun para tetua lainnya tidak dapat berbicara, mereka sedikit mengangguk, tetapi mereka masih duduk diam di atas batu, tanpa panik, dan melihat dengan tenang. Kedua serigala dan ular telah bertemu satu sama lain, dan wajah mereka bahkan lebih serius. Bahkan serangan mendadak macan gagal.
Bukankah lebih sulit bagi mereka untuk menonjol? Pada saat ini, gelombang tak terlihat lainnya memancar. Seluruh lembah tiba-tiba menjadi hijau, dan kemudian ribuan rotan hijau bermunculan dari segala arah, seperti ular kecil. Terjerat dua orang. Serigala dan ular ingin melawan, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Tidak peduli bagaimana mereka mengangkat Yuan Li mereka, melepaskan kekuatan jiwa, dan ingin mundur tongkat ini menjerat mereka tanpa penundaan, memancarkan fluoresensi hijau yang tampak aneh dan berbahaya. Saat berikutnya, harimau itu menjerit dan menunjukkan rasa sakit di wajahnya, dan aura kuat aslinya secara bertahap melemah. Roh harimau terus-menerus menjadi ilusi. Dan jelas bahwa energi itu menghilang dalam jumlah besar. Tapi rotan dan tenda hijau aneh di atasnya semakin makmur. Pada saat yang sama, ular berzina juga berakhir dengan cara ini. Awalnya, dia tidak memiliki tubuh fisik, dan rohnya tidak dapat dilindungi. Sekarang dia terjerat dalam puluhan ribu tongkat ini, energinya melemah selangkah demi selangkah. Tetapi dia tidak bisa memaksanya. Adapun tetua serigala, itu bahkan lebih menakutkan, seluruh tubuh terus menyusut dan layu, sampai menjadi mayat kering pada akhirnya. Dan jiwanya ditarik secara paksa oleh tongkat itu, dan sejumlah besar energi terus-menerus menghilang. Tiba-tiba, mereka bertiga seperti berada di lautan neraka, mereka hanya meratap kesakitan, dan mata mereka penuh dengan kesedihan. 5 tetua, kasihanilah, mari kita hidup, kita tidak akan pernah menyinggung siswa mulia di masa depan. Iya, kami tidak memiliki keluhan di masa lalu. Chou, mohon berbelas kasih kepada 5 tetua, mari kita pergi, dan jangan membubarkan jiwa kita. Kebaikan besar tak terlupakan tanpa gigi. 5 tetua maafkan aku, tetua aku maafkan aku. 3 orang yang memohon belas kasihan bergema di seluruh lembah, ketakutan dan ketakutan. Tetapi 5 tetua masih duduk di sana dengan tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mengabaikan mereka. Li Jingtian dan yang lainnya terkejut ketika mereka bertemu. Meskipun mereka tahu di dalam hati mereka bahwa kelima tetua itu kuat dan bahwa ketiga binatang itu tidak boleh menjadi lawan mereka. Mereka tidak berharap kesenjangan antara kedua belah pihak menjadi begitu besar. Kelima tetua tidak melakukan apa-apa. Pada dasarnya, mereka memaksa ketiganya mati hanya dengan satu pikiran. Apakah ini masih perbedaan antara tingkat kultivasi yang sama? Kamu dapat menggerakkan setidaknya satu jari. Tanda seru. Semua orang kagum, dan Qiu Yanhai bahkan lebih bingung dan menunjuk ke tongkat, penjaga Zuo, benda apa itu, begitu kuat, apakah itu kekuatan magis yang mereka kembangkan? Tidak, itu jiwa mereka. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata dengan lemah. Tapi ketika komentar ini keluar, semua orang terkejut, jiwa Tuhan? Benar, setelah mengubah dunia maya, padatkan jiwa, dengan keterampilan yang berbeda. Jiwa yang berbeda seperti itu 3 binatang buas, roh kultivasi berupa harimau, serigala dan ular. Mungkin latihan mereka sebelumnya terkait dengan ini, dan roh Litua adalah naga hitam. Itu karena dia mempraktikkan taktik roh jahat ketika dia pecah melalui. Petik 2. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan dengan samar menjelaskan, adapun 5 tetua, mereka berlatih kurong kungong, dan mereka berada dalam formasi bersatu, jadi bentuk roh mereka tidak persis. Aun enchantment yang dilepaskan oleh 5 orang yang mengelilingi lembah ini, World of Dry Glory. Dapat dikatakan bahwa selama mereka berada di enchantment ini, mereka akan menguasai bunga dan rerumputan di sini, yang kering dan yang agung. Dan mereka berada di dengan kemakmuran dan kemunduran musuh. Mereka merebut vitalitas mereka dan berubah menjadi pembusukan, disitulah jiwa mereka benar-benar kuat. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengangguk dengan jelas dan diam-diam menjulurkan lidah mereka ke dalam hati mereka. Baru sekarang mereka benar-benar melihat metode pertempuran para Master Huaxu, yang kuat dan lemah, pada dasarnya mengandalkan kekuatan jiwa untuk memutuskan kemenangan. Sui King memutar matanya ketika dia melihatnya, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Stuart Zuo, bagaimana jadinya jika aku dan lelaki tua itu memadat bersama? Merenung sejenak,
Zuo Fan menebak, saudari Sue dan Owl Qiu telah berlatih teknik air dan api selama bertahun-tahun. Setelah jiwa dipadatkan, mereka harus berbentuk air dan api, dan mereka harus terus-menerus. Bagaimana jika dibandingkan dengan ketiga jiwa binatang ini? Melihat matanya berbinar, Sue King melanjutkan. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata dengan lemah, keadaan air dan api tidak terlihat dan tidak menentu. Ini adalah jiwa kelas 1, tetapi tidak mudah untuk dikatakan. Itu tergantung pada kekuatannya. Jika trio jiwa binatang itu cukup kuat untuk menembus penghalang ini. Jadi bahkan di alam transformasi Void, roh-roh itu memiliki kelebihannya sendiri. Dalam analisis terakhir, itu tergantung pada tingkat kultivasi dan kekuatan. Semua orang mengangguk dengan jelas dan mengerti. Pada saat ini, ketiga binatang itu berhenti memohon belas kasihan dan berteriak, dan menjadi sangat tertekan dan diam. Aku khawatir bahwa dalam beberapa hari, jiwa akan sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Melihat para tetua hampir lelah, lidah yang lebih tua tiba-tiba mengeluarkan labu, membuka gabus, mengulurkan tangannya. Dan menjentikkan tongkat sesuka hati dan melemparkan 3 jiwa binatang ke dalam labu. Pasang kembali tutupnya, Penatua Tong dengan penuh kemenangan menyingkirkan labu, 5 tangan tua mencubit rahasianya, lampu hijau subur menghilang lagi, rotan hilang. Dan lembah kecil kembali tenang. Setelah melihat semuanya, Zuo Fan memimpin orang-orang ke lembah, dan membungkuk dengan hormat kepada 5 tetua, bertanya-tanya, 5 tetua telah bekerja keras. Tetapi aku tidak tahu bahwa ketiga binatang itu hanya kekurangan. Kenapa kamu ingin membiarkan mereka pergi? Hanya tahanan dan tidak membunuh mereka? Hehehe, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak untuk para junior. Ini adalah peristiwa besar di sekte. Membunuh ketiganya itu mudah, tetapi meninggalkan manfaat bahkan lebih besar. Semuanya harus menunggu 5 wanita tua kembali ke klan dan menunggu tuan untuk menangani keputusan. Dengan sedikit anggukan, lidah yang lebih tua berkata dengan samar. Zuo Fan mengerti dalam hatinya, dan sedikit mengangguk, sepertinya Xie Wuyu ingin mengambil keuntungan dari masalah dan menemukan masalah dengan sekte kontrol binatang. Setelah perkiraan, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Dalam hal ini, kali ini 5 tetua datang untuk membantu. Haruskah dia membantu aku atau haruskah aku membantunya? Petik 2. Matanya berbinar, dan lidah yang lebih tua menatap Zuo Fan dengan aneh, dan kemudian pergi dengan 4 tetua lainnya. Setelah saling memandang, mereka semua sedikit mengangguk sebelum tersenyum. Junior sangat pintar, tidak heran jika Sovereign mencintaimu, dan kami berlima dikirim untuk membantumu. Namun, jika kamu memasuki sekte di masa depan, kamu harus lebih sopan kepada penguasa. Jangan sombong. Tuan bukan orang baik, jangan menyinggung dia. Petik 2. Terima kasih atas ingat, generasi muda harus mengingatnya. Zuo Fan membungkuk dan berkata dengan lemah. Wu Lao mengangguk puas, dan melanjutkan, jika junior tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, kami akan kembali ke kasus ini. Oh, junior akan mengurus istirahat, kali ini 5 senior dari Yu Lao membantu, dan generasi muda berterima kasih. Zuo Fan membungkuk lagi. Kelima lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum, lalu menginjak kakinya, terbang, dan menghilang dalam sekejap. Setelah 5 orang menghilang, Li Jingtian melihat ke arah mereka pergi dan bergumam, kelima senior ini memiliki karakter yang baik. Tetapi mereka tidak seperti orang-orang dengan cara ajaib. Jalan gaib juga memiliki banyak hal aneh, tidak semuanya jahat dan jahat. Banyak praktisi hanya maverick, berjalan dengan cara mereka sendiri, mengabaikan menyipitkan mata orang lain, dan kemudian diklasifikasikan ke dalam cara magis. Ini 5 tetua telah berlatih kemuliaan layu sepanjang hidup mereka. Gong, selain dari 5 orang, mereka jarang berkomunikasi dengan orang lain. Secara alami, tidak ada begitu banyak pemikiran di kota. Ini adalah orang suci dalam cara ajaib. Zuo Fan menjelaskan kepada semua orang, dan kemudian memandang Xiang Fenglin ke arah kota. Goblin melintas di matanya, terbang dan berteriak, sekarang tunggu pertempuran dimenangkan. Dan semuanya akan selesai.
2. Chapter 495. Di medan perang, tentara elit yang tersisa dari pasukan tunggal, dan 4 harimau Tianyu dikelilingi oleh 3 penjaga serigala Inu Rong dengan jutaan kelompok tentara, mati-matian melawan. The Blood Shadow memberikan senyum menyeringai, menatap mereka berempat, dan berteriak, 4 harimau dari langit, aku menghormati kamu juga pahlawan medan perang. Dan aku tidak menginginkan kamu untuk mati di tentara yang kacau. Selama kamu bersedia untuk menyerah dan tunduk, serigala berdarah, aku berjanji bahwa Marsal aku akan memperlakukan kamu sebagai tamu dan tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Mimpi, kita adalah 4 jenderal harimau dari pasukan tunggal Tianyu, bagaimana kami bisa menyerahkan anjingmu Rong Barbarian? Dugu Feng mendengus sepanjang hidupnya, berteriak dengan dingin. Memperlihatkan mulutnya dengan jijik, Feng Houlang berteriak, Dugu Feng, kalian semua telah ditinggalkan oleh kaisar kalian sendiri, jadi apa yang kalian lakukan terus-menerus? Marsekal kami menghargai bakat, dan kalian Tianyu dan 4 macan membawa kesendirian ini. Elit tentara bergegas ke kita. Di masa depan, medan perang akan membunuh musuh dan melakukan perbuatan baik. Masa depan tidak terbatas. Mengapa kamu harus pergi ke kegelapan? Seekor anjing berhati serigala seperti Kaisar Tianyu, apakah kamu layak melindungi negara untuknya? Anjing Rongren meskipun bekerja sama dengan Kaisar Tianyu, dia sangat meremehkan tindakan berbahaya seperti Kaisar. Sebaliknya, dia sangat mengagumi kekuatan dan kesetiaan tentara kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam hal dapat menggali sudut, pasukan anjing Rong masih ingin berusaha keras untuk memenangkan pasukan besi yang ditinggalkan ini. Sangat disayangkan bahwa salah satu faktor terpenting yang membuat tentara Dugu tidak terkalahkan selama bertahun-tahun adalah semangat militernya yang teguh dan pantang menyerah sampai mati. Bahkan jika Marsal mereka dijebak sampai mati oleh Kaisar, mustahil bagi mereka untuk melakukan pengkhianatan. Angin mengaum serigala, serigala bayangan darah. Kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata lagi. Pasukan tunggal kami menjaga keluarga dan melindungi tanah sampai mati. Kami melindungi orang-orang Tianyu, bukan Yuan Jiangsan-nya. Dugu Feng matanya luar biasa dan indah, dan dia berteriak keras. Prajurit tentara Dugu juga meraung lagi dan lagi. Meskipun mereka dikepung, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan malaise. Sebaliknya, mereka penuh dengan ketekunan dan keberanian. 3 serigala pengawal melihat semua ini dan mengangguk diam-diam. Ini benar-benar tim yang bagus. Sayang sekali. Dengan desahan di hati, 3 pengawal serigala mengangkat tangan kanannya dan bersiap untuk mengambil nyawanya. Jangan tembak, Sirius Z memandang tentara besi ini dengan hormat, dan berteriak, 4 harimau di langit, hari ini aku akan menunggumu musnah. Dan kamu akan dikubur dalam keadaan sehat. Terima kasih, kalau begitu. Sekarang, hahaha. Dugu Feng tertawa terbahak-bahak dengan arogan kering. 3 harimau lainnya saling melirik, dan mereka juga senang. Meskipun mereka digunakan sebagai umpan musuh dalam pertempuran ini, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja, jadi mereka siap mati. Melihat situasi ini, mata San Langwei bergerak sedikit, dan sepertinya agak tak tertahankan. Bagaimanapun, dia adalah lawan lama selama bertahun-tahun, dan dia sudah saling menghargai. Tetapi tentara memiliki tugas sebagai tentara, sebagai musuh, mereka tidak akan pernah berbelas kasih di medan perang. Ambil tangan dan hancurkan mereka. Hampir semua penjaga serigala melambaikan tangan dan berteriak keras. 4 macan Tianyu tertawa, dan mereka juga siap diserang oleh 3 pihak. Namun, pada saat ini, di hutan lebat di kejauhan, ada tangisan pembunuhan dan ratapan yang mengerikan. Tiba-tiba, nyala api membubung ke langit. Tanpa sadar gemetar, 3 penjaga serigala melihat kembali bersama-sama, tetapi mata mereka tiba-tiba menyusut, dan berteriak, ini akun besar Marsal. Seseorang telah menyerang kamu, hahaha. Xiao Wu akhirnya mengambil tindakan. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Dugu Feng tidak bisa menahan tawa. Ketika tembakan Sirius dan yang lainnya melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu mengirim seseorang untuk menyerang Kam Marsal kami?
Tapi, satu-satunya pasukan kamu telah terperangkap di sini. Tim mana yang bisa di mana serangannya pergi? Hei, aku tidak menyangka bahwa kita memiliki pasukan besi lain, yaitu pasukan macan terbang yang dipimpin oleh saudara kita yang saleh, harimau kelima Tianyu. Itu saja untuk umpannya. Marshal, aku sudah berharap bahwa kamu akan melakukan pertempuran cepat dan seluruh pasukan akan menyerang. Jadi aku menggunakan kami sebagai umpan untuk menarik pasukan kamu ke sini, dan kemudian mengirim 5 kecil untuk menyerang akun tampan kamu, dan menangkap pencuri terlebih dahulu. Wang, hahaha. Dugu Feng tertawa terbahak-bahak, tetapi ketiga penjaga serigala itu berteriak cemas, dengan mata merah. Sekarang, 8 serigala bergerak bersama, akun komando tentara Tiongkok kosong, dan musuh mengirim orang untuk menyelinap menyerang. Siapa yang akan melindungi Marshal? Di sisi lain, Luo Yunhai membawa sekelompok tentara harimau terbang yang terdiri dari boneka perang yang tidak rusak, menyerbu ke depan, percikan dan kilat sepanjang jalan, tanpa stagnasi sesaat. Karena kekuatan keseluruhan semua orang sangat tidak normal sehingga Luo Yunhai tidak perlu mengarahkan mereka untuk membentuk formasi pertempuran, selama dia terus bergegas ke depan. Dia akan terbunuh seperti memotong hidangan guakan. Ini benar-benar Tuhan yang menghalangi dan membunuh orang, Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Luo Yunhai tersenyum pahit, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa Zuo Fan ingin menggunakan pertempuran ini untuk membuatnya melakukan layanan yang berjasa. Tetapi mengingat dia tim yang sesat, tidak apa-apa baginya untuk melakukan layanan yang berjasa, tetapi dia tidak memiliki rasa pencapaian. Formasi pertempuran dan respons strategis yang dia pelajari dari Dugu Jun sama sekali tidak berguna. Hanya karena tim ini benar-benar terlalu kuat, ia bergegas, seperti belalang melintasi perbatasan, tanahnya berantakan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan tidak perlu strategi atau formasi pertempuran apapun. Bahkan di hadapan Marsekal Inurong dan para penjaga Tiesan, boneka perang ini dengan mudah dimusnahkan. Tidak peduli perintah apa yang digunakan, itu hanyalah seekor harimau yang memasuki kawanan dan langsung membunuhnya. Baru sekarang dia mengerti apa arti layanan bibir Zuo Fan. Tuan Muda, kami telah membersihkan semua penjaga yang ditempatkan di sana. Ini adalah Kam Marsekal, menunggu bawahan untuk menemani Tuan Muda masuk. Boneka perang yang terbuat dari tubuh 9 kali lipat Shenzhou Realem datang ke Lo Yunhai di depannya. Sujud dan minta instruksi. Tanpa sadar tertawa pahit, Luo Yunhai bergumam, dengan kemampuanmu, masuk dan tangkap dia. Mengapa menungguku untuk melakukannya? Tuan Qi, ini artinya dari pelayan Zuo. Hanya kamu yang secara pribadi mengalahkan marsekal musuh, kamu dapat mengambil kemenangan pertama dalam pertempuran ini dengan percaya diri, meyakinkan. Dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun keberatan. Petik 2. Oh. Saudaraku Zuo benar-benar tertarik, tetapi untuk kredit ini, aku telah mengambil sedikit kerugian. Sambil tersenyum, Luo Yunhai menggelengkan kepalanya, dan Luo Yunhai melangkah maju. Sebelum mencapai tenda besar Tuoba Tiesan, sudah ada puluhan perang boneka menunggu di sana. Jangan biarkan orang-orang di dalam mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mengambil tirai, Luo Yunhai berjalan dalam kepuasan. Tetapi dia melihat seorang pria kekar, mengenakan jubah marsal, duduk di kursi utama dengan punggung menghadap ke dia, tanpa jejak rasa takut. Menakjubkan buritan. Mengangkat tangan dan mengepalkan tinjunya dengan hormat, Luo Yunhai tampak serius dan sayup-sayup berkata. Aku sering mendengar bahwa ayah angkat aku dan orang tua mengatakan bahwa marsal tua adalah musuh hidupnya. Ketika aku melihatnya hari ini, itu memang pantas dan tidak mengejutkan. Namun, Kam tentara Cina kamu telah diambil oleh aku, dan kamu telah kalah, silakan ikuti aku. Petik 2. Hahaha, di mana bocah Maoto itu, berani berbicara kata-kata liar, ingin mengalahkan pasukan anjing kita dan menangkap marsal kita hidup-hidup. Kamu masih berusia 10.000 tahun. Tidak bisa tertawa, kata pria itu dengan arogan. Mengernyitkan alisnya, Luo Yunhai menatap sosok itu dari dekat, dan bergumam untuk menebak, kamu, bukan Tuoba Tiesan?
Hahaha, itu wajar. Tiba-tiba berbalik, pria itu hanyalah seorang pemuda yang mengenakan kemeja marsal. Tertawa lagi dan lagi, Marsal, kami tahu bahwa kamu lemah. Dan satu-satunya kesempatan untuk menang adalah mencuri kam. Jadi kamu sudah pindah ke tempat lain, kamu dalam permainan, hahaha. Tuan muda, musuh menyergap ke segala arah, kita dikepung. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari keluar dan membungkuk tubuh melaporkan. Luo Yunhai sedikit mengangguk, tidak terburu-buru, dan menghela nafas. Hei, saudara Zuo benar-benar melakukannya dengan benar. Tingkat keberhasilan rencana pertama hanya kurang dari 10%. Ini masih orang tua. Rasa percaya diri luar biasa. Sepertinya pilihan kedua diperlukan. Mari kita lihat apa yang dilakukan keempat bersaudara itu. Hahaha. Kenapa apa? Apa kamu tidak kaget? Melihat ini, Marsal palsu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tanpa sadar tertawa, Luo Yunhai tidak berkomentar. Apa yang mengejutkan? Sejak awal, kami telah meninggalkan 120.000 hati di Tuoba Tiesan, dan kami telah mengantisipasi asumsi apapun. Tapi tidak peduli apa, selama aku memilikinya pasukan harimau terbang ini di tanganku, begitu aku tahu lokasinya, tidak akan memakan waktu lama, hahaha. Dengan senyum aneh, Luo Yunhai berbalik dan pergi. Marsal palsu dia berdiri di sana dengan kosong, berteriak, kamu baru saja pergi, tidakkah kamu akan membunuhku? Aku siap untuk mengubahmu menjadi kemarahan, dan aku siap untuk mati dengan murah hati. Itu hanya pria kecil, apa yang bisa aku bunuh? Seperti yang dikatakan Brother Zuo, kamu tidak dapat menghentikan jalan aku, itu tidak masalah bagi aku sama sekali. Luo Yunhai sudah membawa orang meninggalkan akun tampan, tapi tawaringannya jelas terdengar di telinga orang itu. Setelah orang itu tertegun sejenak, dia mengangguk dengan hormat dan bergumam, angin sang jenderal. Ketika akun itu keluar, Luo Yunhai memberi isyarat. Bawa orang keluar dari perkemahan. Tetapi pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar, dan penjaga serigala calahan tiba-tiba muncul di depannya, di belakangnya ada pasukan ratusan ribu pembunuh. Hahaha, bocah bodoh, ingin pergi begitu cepat setelah mencuri kam, ayuro apa yang kamu lakukan di sini? Calahan berdiri di depan tentara, menekan Luo Yunhai yang tak terbendung. Namun, boneka perang foto dewa di sebelah Luo Yunhai benar-benar menghalanginya. Luo Yunhai menatapnya dengan dingin dan tertawa jahat, di mana lagi ini, kam musuh? Apakah ini masih menjadi objek wisata? Apakah aku datang ke sini untuk berkunjung? Hei ham-ham, dia benar-benar tidak takut mati, dia masih fasih dan lidah ketika dia mati, begitu saja Zuo Fan. Dengan senyum dingin, Calahan menunjuk ke orang-orang di belakangnya dan berkata, melihat puluhan orang di belakang lelaki tua itu, apakah kamu memiliki tentara? Aku akan membunuh kamu setiap menit, percaya atau tidak? Petik 2. Dia menjilat bibirnya dengan jijik. Luo Yunhai juga menunjuk ke belakangnya dan berkata, apakah kamu melihat tentara harimau terbang di belakang jenderal ini? Jika kamu menghancurkanmu, apakah kamu percaya atau tidak? Calahan terkejut, dan dia bingung. Apakah semua orang di Zuo Fan berbudi luhur dan begitu sombong? Kemudian dia melirik jumlah lawan, dan tertawa tanpa sadar. Anak bodoh, kamu hanya 100.000 orang, aku di sini dengan pasukan lebih dari 500.000. Kedua pasukan berdiri di atas satu sama lain. Penghakiman, mengapa kamu kaku? Aku menyarankan kamu, atau menyerah cepat, dua tentara provinsi berperang, dan kamu telah melukai hidup kamu. Petik 2. Potong, kamu adalah orang bodoh yang tidak mengerti. Di medan perang, kekuatan dan jumlah pasukan belum tentu proporsional. Petik 2. Omong kosong, Lao Su ini pasti tahu. Tapi legiun terkuat Tianyu kamu tidak lebih baik dari tentara yang baik dari tentara soliter. Bahkan jika kamu berada di belakang kamu dengan tentara yang baik. Orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan 700.000 tentara anjing Lao Su. Kalah jarang sehingga Luo Yunhai masih begitu gigih, mau tidak mau berbicara dengan bangga, mengancam dia. Tapi Luo Yunhai sama sekali tidak makan set ini. Dia menggelengkan kepalanya sambil menyeringai, dan matanya penuh dengan pelecehan yang lucu.
Kalau begitu kamu bisa melihatnya dangkal. Chapter 496. Berbaris, biarkan penjaga serigala jahat ini melihat apa kesenjangan kekuatan sebenarnya. Mata Luo Yunhai berkilat, dan dia berteriak. Para boneka pertempuran di belakang mereka mengangguk bersama membentuk formasi pertempuran yang hanya akan dipraktikkan selama 2 atau 3 bulan. Meski sangat aneh, mereka menang karena memiliki fondasi yang baik. Itu adalah prajurit terbaik di antara yang terbaik. Tentara, tuan dari tuannya. Tiba-tiba, semburan cuaca tiba-tiba dikirim, seperti pedang tajam, menekan Calahan dan ratusan ribu pasukan. Jaraknya sangat dekat sehingga napas mereka mandek, dan mereka mundur selangkah demi selangkah. Tanpa sadar terkejut, Calahan melihat ke depan dengan luar biasa, lapisan keringat dingin keluar dari dahinya. Ini, tim mana ini, bagaimana bisa sesat itu? Hanya 100.000 orang, dengan momentum yang begitu kuat, dia tidak bisa bernapas untuk 700.000 pasukannya. Dengan kekuatan seperti itu bisa bernilai 1.000.000 pahlawan. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan nafas. 3 jiwa hilang, 2 jiwa hilang, dan 7 jiwa hilang dan 6 jiwa hilang. Aku melihat bahwa tim ini dipimpin oleh negara adidaya Shenzhou, yang berjumlah lebih dari 5.000, diikuti oleh orang kuat Tiangxuan. Ada 3 hingga 40.000 orang. Pada akhirnya, mereka semua adalah penguasa penempaan tulang 6 sampai 70.000 orang. Pembentukan tim seperti itu hampir tidak dapat digambarkan sebagai metamorfosis, itu hanya hang up. Di pasukan umum, alam penempaan tulang sudah dianggap sebagai pangkat tentara elit, dan alam mendalam langit adalah seorang jenderal, sangat langka. Alam Shenzhou hanyalah sebuah eksistensi seperti dewa perang, sebuah jenderal di tentara. Seperti 8 pengawal serigala dan 4 harimau Tianyu, mereka semua adalah karakter seperti itu. Prajurit rata-rata kebanyakan tidak lebih dari dunia pengumpul gas. Oleh karena itu, kekuatan tentara bukan tentang kekuatan individu, tetapi kekuatan persatuan semua orang di bawah medan perang secara keseluruhan, itulah yang disebut jumlah orang dan kekuatan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba keluar sebuah tim yang terdiri dari 100.000 orang dengan penguasa alam cahaya ilahi dan alam langit yang mendalam, yang menyumbang setengah dari kekuatan. Tetapi itu membuatnya diuji dalam pertempuran, haus darah. Serigala Wei hampir kencing karena kaget. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada pasukan seperti itu di dunia? Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang akan melayani sebagai prajurit? Dia akan melayani sebagai penatua ibadah sejak lama. Pakar seperti mereka yang pernah masuk ketentaraan dianggap minoritas, juga karena mereka dilatih di ketentaraan sampai sekarang. Tapi tim ini sangat buruk. Melihat bahwa Calahan terlihat bodoh, dia tampak tidak bisa berkata apa-apa karena ngeri. Luo Yunhai tidak bisa menahan senyum dingin dan menyeringai. Penjaga serigala jahat, lihat. Ini adalah pasukan harimau terbang yang dilatih oleh Marsekal Zuo di keluarga aku akan diserahkan kepada aku untuk perintah. Bagaimana dengan 2 trik? Zuo, para prajurit yang dilatih oleh Zuo Fan. Sudut mulut tanpa sadar, Calahan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan wajahnya, dan hampir menangis. Zuo Fan sialan ini, tidak apa-apa untuk mesum. Para prajurit yang dilatih juga sangat sesat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bagaimana kamu akan melakukannya, lawan pertempuran ini? Mengambil napas dalam-dalam, Calahan mengerang dalam hatinya, dan kemudian tiba-tiba berteriak, mundur. Begitu suara itu jatuh, dia memimpin kakimu dan terbang. Ketika para prajurit mendengar perintah ini, mereka tidak merasa terpana, kepala mereka masih sedikit bingung. Mereka belum pernah melihat Jenderal Calahan yang galak dan brutal ini, begitu ketakutan. Setelah mereka bereaksi, mereka buru-buru berbalik dan ingin melarikan diri. Tampaknya musuh memang kuat, jika tidak, sang jenderal tidak akan bisa melakukan gerakan melarikan diri seperti itu tanpa perlawanan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang tentara Chanurong, dan ini sangat memalukan. Luo Yunhai tersenyum dingin, roh menakutkan melintas di matanya,
dan berteriak, 100 master pemotretan akan dipisahkan dan aku akan menangkap penjaga serigala hidup-hidup. Dan sisanya akan menghancurkan mereka untukku. Petik 2. Ya, semua orang mengepalkan tangan, mereka bertindak bersama, pembagian kerja dan kerja sama. Tiba-tiba, seperti surah bergegas keluar dari neraka, orang-orang Luo Yunhai segera menyusul tim penjaga serigala Inu Rong. Dengan kekuatan puluhan kali lebih banyak dari lawan mereka, mereka menghancurkan semua jalan dan melolong lagi dan lagi. Tanda seru. Tiba-tiba, terdengar jeritan yang keras, dan suara pembunuhan tidak ada habisnya. Hanya dalam waktu singkat, pasukan penjaga serigala jahat telah kehilangan lebih dari setengah. Yang menunjukkan bahwa kemampuan pasukan harimau terbang untuk mengejar dan membunuh sangat menakutkan. Namun, ada juga beberapa calahan yang melarikan diri sendirian, membuat seluruh tim tanpa komando, yang bukan merupakan elemen efektivitas tempur. Tapi meski begitu, kekuatan pasukan boneka ini cukup menakutkan. Di sisi lain, calahan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi hanya hancur setelah mendengarnya. Suara kosong, hampir 100 foto master para dewa telah tiba di depannya, mengelilinginya berputar-putar, di belakangnya, sayapnya mengepak satu persatu. Pupil matanya sedikit menyusut, dan calahan tidak menyadari bahwa sudut mulutnya rata, dan wajahnya bahkan lebih pahit. Tanpa diduga, tidak hanya ada sejumlah besar master ini, tetapi masing-masing dilengkapi dengan harta sihir terbang, bagaimana dia bisa berlari melewati mereka? Sialan Zuofan, keluarganya sangat kaya, tim ini jelas dibuat dengan uang. Kalau tidak, bagaimana bisa satu orang memiliki peralatan terbang? Dengan cara ini, dia tidak bisa lari jika dia mau. Menatap ke langit, calahan meratap lagi, dan matanya penuh kesedihan. Ini benar-benar surga untuk membunuhnya. Awalnya, dia pikir itu akan menjadi tugas yang sederhana dan mudah untuk mengatur penyergapan di sekitar tenda yang tampan dan menangkap tikus yang datang untuk mencuri kemah. Siapa yang tahu bahwa alih-alih menunggu tikus kecil, dia menunggu harimau besar. Sekarang, dia akan dimakan begitu banyak sehingga tidak ada tulang yang tersisa. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengambil tugas ini, atau mengganti tugas dengan orang lain. Tapi masalahnya sudah selesai, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Jadi, ada teriakan marah, dan calahan penuh semangat, dan matanya memerah ke semua orang, mengatakan, aku calahan adalah salah satu dari 8 penjaga serigala di Anjing Rong. Lahir dengan kekuatan gaib, binatang roh yang robek dikenal sebagai prajurit pertama dari prajurit anjing. Siapapun yang tidak takut mati, datang saja. Petik 2. Saling memandang, semua orang tertawa, dan wajah mereka penuh penghinaan. Lihat dia. Mereka semua adalah boneka perang yang disempurnakan oleh Zuofan. Kecuali jiwa mereka, seluruh tubuh disempurnakan dari dalam keluar, dari atas ke bawah. Dan tubuhnya seperti King Kong, apakah kamu takut merobeknya? Jadi, dengan teriakan, boneka perang bergegas lebih dulu. Mata calahan melebar, dia membuat keputusan tegas, mengangkat tangannya untuk menangkap pria itu, dan kemudian mengangkatnya ke atas kepalanya, dengan tangan terbanting keras. Kara. Suara patah tulang terdengar jelas, dan calahan menyeringai, seolah konspirasi itu berhasil. Yang disebut pembunuhan ayam dan monyet, kebanyakan orang melihat bahwa seseorang mudah dibunuh, bahkan jika ada banyak orang di pihak mereka, mereka akan memiliki hati yang takut. Siapa yang tahu jika yang berikutnya adalah dirinya sendiri? Jadi, meskipun ada lebih banyak orang, ada kekurangan, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menerobos. Namun segera, senyumnya membeku di wajahnya, dan mimpi di hatinya langsung menghilang. Dengan suara gemerincing, lengannya perlahan turun, dia benar-benar tidak dapat memanfaatkan kekuatannya, dan hatinya sakit. Ternyata suara patah tulang tadi bukan karena dia mencabik-cabik lawannya, tapi karena dia sendiri yang merobek tulang lengannya. Melihat sosok yang jatuh perlahan dengan ketakutan di wajahnya, calahan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak, apakah kamu juga seorang pemurni tubuh? Aku belum pernah berlatih tubuh,
tubuh King Kong ini juga diberikan kepadaku oleh Steward Zuo, dan kita semua sama. Kekuatan kasarmu tidak dapat memisahkan kita. Pria itu tersenyum tipis, menunjukkan senyum mencemooh. Tapi Nah Jalahan sudah benar-benar bodoh. Dia menatap kosong ke setiap hampir 100 orang yang hadir. Wajahnya tampak malu, dan dia tidak percaya itu benar. Dia adalah orang terbaik di peringkat, setelah Tianyu peringkat 100. Tidak, mungkin lebih dari itu. Memikirkan hal ini, Jalahan hampir menangis, melihat kerumunan dengan ekspresi sedih, dan bergumam, apakah keluarga Luo Mu basis monster? Mengapa mereka semua sangat berbeda? Normal. Petik 2. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan mereka berpuas diri. Akhirnya aku sudah merasakan rasa bullying, inilah perasaan yang kuat. Kemudian, semua orang menyegel Jalahan, yang putus asa, sebagai tahanan. Pada saat yang sama, di medan perang, ketiga Zebi melihat posisi akun besar tentara Cina, sangat cemas, terutama ketika mereka mendengar teriakan samar membunuh dari kejauhan. Mereka bahkan lebih cemas. Keringat. 4 harimau Tianyu tertawa lagi, dan mereka memegang tiket kemenangan. Wind Howler Wolf, serahkan pada kami di sini, pergi dan bantu Marshal. Z tidak berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata. Feng Houlang mengangguk sedikit dan hendak melakukannya, tetapi Du Gufeng mencibir dengan jijik di telinganya, sudah terlambat, tidak peduli seberapa cepat kamu, ketika kamu tiba di Suai Teng. Xiao Wu, kamu telah berhasil, kamu Tuoba Marshal sudah menjadi tawanan kami. Bahkan jika kamu lolos, kamu hanya diperintahkan untuk melucuti senjata. Kami memenangkan pertempuran ini. Itu mungkin tidak benar. Petik 2. Namun, begitu suaranya jatuh, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. San Langwei tercengang, berbalik, dengan penuh semangat melihat suara yang datang, dan berseru, ini adalah suara Marshal. Masa secara bertahap bubar dan tidak pernah pergi. Datanglah ke tim dari tim pembunuh yang menakjubkan, tetapi timlah yang membunuh serigala. Dan di sampingnya, seorang lelaki tua dengan pakaian seorang letnan melepas helmnya, memperlihatkan wajah aslinya, tetapi dia adalah Marsekal Ma, yang tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya. Dan di sampingnya, Tuoba Lianer dan penjaga lainnya mengikuti. Tuoba Tiesan, apakah kamu di sini? Pupil matanya sedikit mengembun, dan Du Gufeng berteriak kaget. Dengan senyum tipis, dia mengangguk, dan Tuoba Tiesan tampak puas, orang tua itu telah mempelajari perilaku dan gaya luar biasa pria ini. Anak ini berperilaku licik dan memanfaatkan konspirasi dengan baik. Sekarang kamu lebih rendah, satu-satunya kemenangan mesin adalah serangan tunggal, langsung menuju Huanglong. Jadi untuk amannya, lelaki tua itu telah meninggalkan kam yang tampan dan melakukan penyergapan, menunggu kamu untuk memasuki pertempuran. Akibatnya, sebagai yang lama pria yang diharapkan, kamu benar-benar pergi berkeliling dan menyerang kam. Kelopak mata Du Gufeng bergetar dan tidak berbicara, dan 4 harimau lainnya terdiam. Zebi dan 3 pengawal serigala masih sedikit bingung. Membunuh serigala dan tertawa kecil dan terus menjelaskan, faktanya, di awal pertarungan, semua 8 pengawal serigala berpura-pura. Marsekal dan nona muda itu selalu bersamaku. Di saat yang sama, sang anak duduk di Marshal kedua, menarik perhatian musuh. Tapi sebenarnya tim Jalahan itu palsu, tubuh aslinya sudah terperangkap di depan tenda komandan. Menunggu musuh memasuki Guci. Semuanya ada di Marshal, seperti yang diharapkan. Kali ini kekuatan tempur mereka habis dan mereka memenangkan angin dan kota, tetapi hanya dalam waktu singkat. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka melihat ke arah Gunung Tiesan, itu adalah warna kekaguman. Namun, pada saat ini, bel yang menusuk terdengar, dan api meledak ke langit, meledakkan percikan besar di langit, mencerminkan seluruh medan perang, menyilaukan dan cemerlang.